Perkenalkan, nama saya Cindy Margaret Hijabat, NIM 2404030028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum aljabar proposisi. Yang pertama itu ada hukum idempoten atau idem, yaitu P atau P akan ekivalen dengan P, dan P dan P akan ekivalen dengan P. Yang kedua, hukum asosiatif, yaitu P atau Q atau R akan ekivalen dengan P atau Q atau R. Selanjutnya, P dan Q dan R akan ekivalen dengan P dan Q dan R. Jadi, tanda kurung yang ada di depan itu berpindah ke belakang. Yang ketiga, ada hukum distributif. Di hukum distributif ini kita harus teliti karena hampir mirip dengan asosiatif, namun di distributif ini tandanya berbeda, yaitu yang pertama, P atau Q dan R akan ekivalen dengan P atau Q dan Q atau R. Lalu P dan Q atau R akan ekivalen dengan P dan Q atau Q dan R. Yang keempat ini ada hukum identitas. Yang pertama, P atau false akan ekivalen dengan P atau true akan ekivalen dengan true, P dan false akan ekivalen dengan false. Yang terakhir, P dan true akan ekivalen dengan P, di mana P ini bisa true, bisa false. Contoh yang pertama, P atau false ekivalen dengan P. Jika P ini false, false atau false akan ekivalen false. Dan jika P ini true, true atau false akan ekivalen dengan true. Jadi, ekivalennya ini akan selalu dengan P. Selanjutnya ada hukum transposisi, di mana P maka Q akan ekivalen dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Selanjutnya ada hukum implikasi, di mana P maka Q akan ekivalen dengan ingkaran P atau Q. Lalu ada hukum ekivalensi. P jika dan hanya jika Q akan ekivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Lalu P jika dan hanya jika Q akan ekivalen dengan P dan Q atau ingkaran Q maka ingkaran P. Lalu ada hukum eksportasi, yaitu P dan Q maka R akan ekivalen dengan P maka Q maka R. Jadi di eksportasi ini penghubungnya harus berupa dan implikasi. Lalu kurungnya ini berpindah tempat dari depan ke belakang. Selanjutnya ada hukum De Morgan, yaitu ingkaran P atau Q akan ekivalen dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Selanjutnya, ingkaran P dan Q akan ekivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Selanjutnya ada hukum komutatif, yaitu P dan Q akan ekivalen dengan Q dan P. Jadi posisinya ditukar. P atau Q akan ekivalen dengan Q atau P. Selanjutnya ada hukum komplement. P atau ingkaran P akan ekivalen dengan true. Selanjutnya, P dan ingkaran P akan ekivalen dengan false. P, ingkaran P diingkarkan lagi akan ekivalen dengan P. Selanjutnya, ingkaran true akan ekivalen dengan false. Jadi, itu semua adalah hukum-hukum aljabar proposisi, ke-11 hukum aljabar proposisi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Cindy, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Alifa Asa Zahira Sofa dengan NIM 2404030032 akan menjelaskan apakah benar ingkaran P atau Q dan P atau ingkaran P atau ingkaran Q dan ingkaran P atau ingkaran Q apakah ekuivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Yang pertama, P atau ingkaran R dan ingkaran P atau ingkaran Q diubah menggunakan hukum kumulatif menjadi ingkaran P atau ingkaran Q dan P atau ingkaran R. Sehingga
menjadi ingkaran P dan ingkaran P atau ingkaran Q dan P atau ingkaran R. Yang kedua, ingkaran P atau Q dan ingkaran P atau Q-nya diubah menggunakan hukum distributif menjadi ingkaran P atau Q dan ingkaran P, sehingga menjadi ingkaran P atau Q dan ingkaran P dan P atau ingkaran Q. Ingkaran R. Yang ketiga, Q dan ingkaran Q menjadi F atau false sesuai dengan hukum komplement, sehingga menjadi ingkaran P atau F dan P atau ingkaran R. Yang keempat, ingkaran P atau F menjadi ingkaran P sesuai dengan hukum identitas, sehingga menjadi ingkaran P dan P atau ingkaran R. Yang kelima, menggunakan hukum distributif menjadi ingkaran P dan P atau ingkaran P dan ingkaran R. Yang keenam, ingkaran P dan P menjadi F sesuai dengan hukum komplement, sehingga menjadi F atau ingkaran P dan ingkaran R. Yang ketujuh, menggunakan hukum identitas menjadi ingkaran P dan ingkaran R. Yang terakhir, menggunakan hukum De Morgan untuk ingkaran P dan ingkaran R, sehingga menjadi ingkaran P atau ingkaran R. Yang artinya ingkaran P atau Q dan P atau ingkaran P atau ingkaran Q dan ingkaran P atau ingkaran atau ingkaran Q tidak terbukti ekivalen dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang aturan penarikan kesimpulan atau aturan penyimpulan. Yang pertama, kita punya modus ponens atau bisa kita singkat sebagai MP. Ketika terdapat pernyataan majmuk di mana pernyataan pertama adalah P maka Q dan pernyataan keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian yang kedua, kita punya modus tollens atau bisa kita singkat saja sebagai MT. Ketika pernyataan pertamanya adalah P maka Q, kemudian pernyataan keduanya adalah negasi P, maka kesimpulannya adalah negasi P. Selanjutnya yang ketiga, ada silogisme atau bisa kita singkat saja sebagai sil. Ketika pernyataan pertamanya adalah P maka Q, kemudian pernyataan keduanya adalah Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Kemudian yang keempat, kita punya destruktif silogisme atau disingkat DS. Jika pernyataan yang pertama adalah P atau Q, kemudian pernyataan keduanya adalah negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Selanjutnya yang kelima adalah konstruktif dilema atau kita singkat saja sebagai KD. Jika pernyataan yang pertama adalah P maka Q dan R maka S, kemudian pernyataan keduanya adalah P atau R, maka kesimpulannya adalah P atau R. Selanjutnya yang keenam, kita punya destruktif dilema atau kita singkat sebagai DD. Pernyataan pertamanya P maka Q dan R maka S. Kemudian pernyataan keduanya negasi Q atau negasi S. Maka kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Kemudian yang ketujuh adalah simplifikasi. Jika terdapat sebuah pernyataan P dan Q, maka kesimpulannya adalah P. Yang kedelapan, kita punya adisi. Jika terdapat sebuah pernyataan P, maka kesimpulannya adalah P atau Q. Kemudian yang ke-10 adalah konjungsi. Jika terdapat sebuah pernyataan P, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Selanjutnya nanti akan ada soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan dari Sarah, saya Aurelia Putri Dwida dengan NIM 2404030031 akan mencoba untuk membuktikan sebuah soal.
Di sini sudah ada soal, yaitu di suatu perusahaan karyawan yang tidak mendapatkan promosi adalah karyawan yang tidak disiplin. Jika karyawan mendapatkan promosi, maka karyawan tersebut mendapatkan kenaikan gaji. Karyawan yang tidak mendapatkan kenaikan gaji atau tetap betah bekerja di perusahaan. Jika karyawan tetap betah bekerja di perusahaan, maka karyawan tidak akan mencari pekerjaan lain. Yang harus dibuktikan yaitu bahwa karyawan yang disiplin tidak akan mencari pekerjaan lain. Yang pertama, kita harus menuliskan premis-premisnya terlebih dahulu. Yang pertama ada ingkaran P, maka ingkaran D untuk karyawan yang tidak mendapatkan promosi adalah karyawan yang tidak disiplin. Lalu P maka G untuk karyawan yang mendapat promosi sehingga mendapat kenaikan gaji. Ingkaran G atau B untuk karyawan yang tidak mendapat kenaikan gaji atau akan betah di perusahaan. B maka ingkaran L untuk karyawan yang betah tidak akan mencari pekerjaan lain. Yang harus dibuktikan yaitu bahwa karyawan yang disiplin tidak akan mencari pekerjaan lain, yaitu D maka ingkaran L. Langkah-langkah yang pertama, kita tuliskan semua 4 premis yang tadi kita sudah buat, sehingga menjadi nomor 1 itu ada ingkaran P maka ingkaran D, nomor 2 ada P maka G, nomor 3 ada ingkaran G atau B, nomor 4 ada B maka ingkaran L. Yang harus dibuktikan kita taruh di sampingnya atau kayak sama aja sama dengan gitu. Yang harus dibuktikan yaitu D maka ingkaran L. Yang pertama, nomor 5, kita akan mengubah ingkaran P maka ingkaran D menjadi D ingkaran D maka P menggunakan transposisi sesuai dengan hukum aljabar proposisi, yaitu transposisi. Kalau P maka Q ekivalen dengan ingkaran Q maka ingkaran P, sehingga sama aja ya, ingkaran Q maka ingkaran P ekivalen dengan P maka Q. Lalu nomor 2 dan nomor 5 yang sudah kita transposisi tadi, kita silogisme sehingga menjadi D maka G. Nah, nomor 3 ingkaran G atau B kita akan ubah menjadi G maka B menggunakan implikasi yang ada di hukum aljabar proposisi juga, yang dimana P maka Q ekivalen dengan ingkaran P atau Q, sehingga sama ingkaran P atau Q ekivalen dengan P maka Q. Nah, setelah itu nomor 2 dan nomor 7 kita silogisme sehingga kita dapatkan di nomor 8 P maka B. Selanjutnya nomor 4 dan nomor 8 kita silogisme lagi sehingga didapatkan nomor 9 yaitu P maka ingkaran L. Yang terakhir nomor 5 dan nomor 10 kita silogisme sehingga mendapatkan kesimpulannya D maka ingkaran L. Sehingga karyawan yang disiplin tidak akan mencari pekerjaan lain terbukti benar, yaitu D maka ingkaran L sebagai kesimpulan premis-premis yang tadi kita buat. Terima kasih. Terus apa? Karena aku yang terakhir. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.